Selamat malam penyuka misteri. Indonesia dengan hamparan pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke sudah tentu memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap. Pemerintah menyediakan kampus-kampus ternama di tiap ibu kota provinsi sebagai fasilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat. Tetapi beberapa kampus tidak hanya terkenal akan prestasinya saja, melainkan juga cerita-cerita horornya. Berikut 5 cerita horor paling melegenda di 5 kampus berbeda. Hati-hati, kisah-kisah ini bisa bikin bulu kuduk para penyuka misteri berdiri. Yang pertama adalah kisah hantu kunci jawaban di Universitas Maranatha. Alkisah, ada mahasiswa kedokteran yang harus kembali ke kampus untuk mengambil jas lab yang tertinggal. Saat itu, hari sudah malam. Sesampainya di lab, sang mahasiswa bertemu dengan sosok kakek tua yang sedang bersih-bersih. Tetapi sang mahasiswa tidak menghiraukannya dan langsung pergi mengambil jasnya. Secara tiba-tiba, sang kakek memberikan selembar kertas kepada sang mahasiswa. Isinya adalah kunci jawaban nomor 1 sampai 49 untuk ujian yang dihadapi oleh sang mahasiswa pada hari berikutnya. Esoknya, berkat kunci jawaban dari sang kakek, sang mahasiswa pun bisa mengerjakan ujiannya dengan lancar. Tetapi ketika sampai soal nomor 50, sang mahasiswa terkejut. Wajah si kakek terpampang pada gambar yang melengkapi soal tentang analisa organ tubuh di nomor tersebut. Kisah yang kedua adalah mahasiswa abadi Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada memang dikenal sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Namun, bukan hanya itu saja, UGM juga memiliki kisah horor melegenda. Kisah horor tersebut menceritakan tentang Mbak Yayu. Mahasiswi itu meninggal bunuh diri dengan cara melompat dari gedung. Konon, Mbak Yayu depresi akibat skripsi. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kasus bunuh diri tersebut terjadi pada tahun 1970-an. Hingga saat ini, arwah Mbak Yayu masih sering terlihat menampakkan diri di sekitar kampus Fakultas Ekonomi. Bahkan beberapa kali wujudnya terekam kamera CCTV kampus. Kisah berikutnya adalah tentang penunggu gedung parasitologi di Universitas Airlangga. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dikenal prestisius dengan segala pencapaiannya. Namun bukan hanya prestasinya saja, kisah makhluk penunggu gedung parasitologi pun tersiar ke seantero negeri. Cerita yang ditularkan dari mulut ke mulut itu menyebutkan bahwa di gedung tersebut sering terdengar suara langkah pelan yang diseret. Semakin didengarkan, suara itu akan semakin jelas dan kesannya makhluk itu kian dekat. Mahasiswa UNER percaya suara langkah kaki tersebut berasal dari arwah para pekerja bangunan yang meninggal dunia saat pembangunan. Kaki si pekerja patah. Kisah horor keempat adalah tentang dosen gaib di Universitas Negeri Semarang. Salah satu kisah horor kampus yang melegenda dan masih sering dibahas hingga saat ini adalah tentang dosen gaib di Universitas Negeri Semarang. Konon, seorang penanggung jawab kelas mendapatkan arahan dari dosen untuk mengadakan kelas pada pukul 5.30 menjelang petang. Tetapi saat masuk kelas, sang dosen hanya terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Hingga pada akhirnya sang penanggung jawab kelas mendapatkan kabar bahwa si dosen asli berhalangan hadir dan meminta para anggota kelasnya keluar satu persatu. Saat giliran si penanggung jawab kelas keluar, sang dosen gaib yang sedari tadi tidak buka suara itu berkata, "Sudah malam,
atau sudah tahu? Kisah kelima adalah tentang penunggu pintu 4 di Universitas Sumatera Utara. Mahasiswa dan mahasiswi USU sangat menghindari rute yang melewati pintu 4 kampus tersebut jika sore hari tiba. Banyak beredar cerita tentang sosok perempuan bergaun merah yang seringkali menampakkan diri di sekitar pintu tersebut. Bahkan, perempuan tersebut kerap kali duduk di jok belakang motor seseorang yang melewati pintu 4 sendirian waktu sore atau malam hari. Itulah 5 cerita horor kampus Indonesia yang paling melegenda. Jika suatu hari nanti para penyuka misteri kebetulan berada di 5 kampus yang dimaksud dan merinding terus-terusan atau mendadak resah tanpa alasan, ada baiknya para penyuka misteri mengingat pesan ini. Jangan noleh ke belakang.